بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا الله. آمين يا رحمن. آمين يا رحيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin. Salawatullah salamu alaihim ajma'in wa ila jami'i alihim wa ashabihim wa azwajihim wa dzurriyyatihimul kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihatu ila hadratil arwahil awliya wal atqiya wal nuqaba nujaba ya al-aqtabal abdal syarqan wa gharban wa fi muqaddatihim sayyidil khidir alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah hadratu arwahi ashabil kahfi wa ila arwahil a'immatil syamal a'immatil arba'ah al-imam Abu Hanifah wal imam Malikan wal imam Syafi'iyah wal imam Ahmad bin Hanbalin ghairahum min sa'iril mujtahidin wal fuqaha al-mufassirin al-muhaddisin al-usulin wal mutakallimin khususan al-imam Abul Hasan al-Asy'ari wal imam Abu Mansur al-Maturidi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah hadratu arwahi asatizatina wali walidina wali ajdatina wali jaddatina wali masyayikhina wali ashabil huquq alaina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin sekalian, saya masih melanjutkan kajian kita tentang bagaimana memadukan ada dua hadis. Yang satu menunjukkan masih berperannya arwah orang yang sudah meninggal, tapi di sisi lain hadis menyatakan bahwa orang yang sudah meninggal itu putus amalnya. Itu ya. Jadi di hadis yang satu menyatakan bahwa iza mata benu Adam, atau dengan kalimat lain iza matal insanu, apabila meninggal manusia atau anak Adam itu sudah meninggal,
in qata'a amalu, putus amalnya. Nah, sementara ditangkap dengan hadis itu tidak bisa beramal lagi. Illa min salasin, kecuali dari 3 macam. Yang 3 macam itu sodako jariyah, sodakotin jariyatin, yakni sodako jariyah. Maksudnya sodako jariyah itu sodako yang bersifat amal, mungkin pembelanjaan sesuatu, ya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Jadi ngajarkan ilmu yang dia bermanfaat untuk orang yang diajarkan itu, dan orang itu beramal dengan ilmu itu, diamalkan terus-menerus. Atau yang ketiga, awaladin solihin yad'ulah, atau dari anak yang soleh yang dia selalu mendoakan orang tuanya itu, atau seseorang yang didoakannya itu, nah itu masih bisa menjadi bernilai untuk orang yang beramal itu. Jadi memahami hadis ini harus dikonfirmasikan dengan hadis yang lain, bahwasanya inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum, aqarib, kami maksudkan aqaribikum wa asyairikum minal amwal. Maksudnya didatangkan amal-amal seseorang itu, ini seseorang yang masih hidup, didatangkan oleh Allah kepada siapa? Kepada sanak keluarganya, kerabat-kerabatnya yang sudah mati. Amal orang yang hidup didatangkan oleh Allah kepada arwah sanak keluarganya, kaum kerabatnya yang sudah meninggal itu. Lantas di hadis Nabi ini, fa in kana khairan, maka ketika amal yang didatangkan Allah kepada arwah-arwah ya kaum kerabatnya, termasuk juga ya orang-orang yang beriman. Nah, ketika didatangkan amal itu kepada arwah mereka yang sudah meninggal itu, apabila amal itu berupa amal yang baik, istabsyaru, mereka itu bergembira, roh itu masih bisa bergembira. Yang menemui amal orang yang hidup itu menggembirakan, maka arwah mereka itu bergembira dari sanak keluarganya, kaum kerabatnya, atau orang-orang soleh beriman lainnya. Nah, sebaliknya, wa in kana ghaira dzalik, kalau amal yang didatangkan Allah kepada arwah sanak kerabatnya, familinya,
Kalau orang soleh beriman lainnya itu melihat amal orang yang hidup itu tidak menggembirakan. Kalau yang menggembirakan, umpama ketika amal itu diberitahukan oleh Allah, ini amal saudaramu yang masih hidup, ini amal istrimu, ini amal suamimu. Sedang beramal soleh, mungkin sedang baca Quran, mungkin sedang beribadah, mungkin sedang berzikir, mungkin sedang berdoa, apalagi sedang mendoakan arwah orang yang meninggal itu. Maka arwah itu bergembira. Artinya apa? Sikap daripada amal itu, sikap daripada arwah-arwah mereka itu terasa menggembirakan sekali. Amal orang-orang yang hidup itu setelah dia tahu, oh ini anak saya, oh ini mantu saya, amalnya sedang rajin baca Quran, sedang rajin berpuasa, dan amal-amal soleh lainnya tergolong bagus amalnya itu bergembira. Tapi ketika beda amal itu dengan yang menggembirakan, umpamanya waktu sholat tidak sholat, waktu subuh melingkar tambah ngerapi, tidurnya tambah nyenyak, amal-amal soleh lainnya tidak dilakukannya. Mungkin cerita-cerita memfitnah, mungkin cerita-cerita mengadu domba, mungkin dengan kawan-kawan yang ngeser-ngeser, membuat suasana pecah belah dan tidak mengembirakan. Maka arwah yang diperlihatkan oleh Allah, amal-amal orang yang hidup itu tadi, maka arwah mereka itu apa dikatakan dalam hadis itu, kalau mereka yang menemui lagi amal orang yang hidup itu, karena apa? Didatangkan Allah, ditunjukkan Allah. Wallahu alam, teknisnya itu urusan Allah. Sama dengan orang keluarganya ada di Jakarta sana, dia sedang melihat tayangan, ya. Oh, keluarganya di Palembang, tahu dia, oh ini suami saya itu lagi sibuk di kafe-kafe, lagi melakukan itu bisa tahu dia dengan perantara siapa? Allah memberitahu. Nah, ketika dia melihat orang yang hidup ditayangkan oleh Allah, didatangkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah, hal-hal yang tidak baik sedang dilakukan oleh orang yang masih hidup itu, apa katanya? Allahumma la tumithum. Hadisnya riwayat Ahmad itu. Nomornya di antaranya 12709. Bukan saya cerita biasa, tapi isi hadis yang saya sampaikan. Nah, arwah yang tahu melihat amal daripada orang yang masih hidup itu tidak mengembirakan, dia berdoa, Allahumma la tumithum, ya Allahku janganlah dulu dimatikan dulu orang ini, janganlah dulu dimatikan suami saya ini. Kalau istrinya yang sedang roh
istrinya yang sedang ditayangkan, diperlihatkan oleh Allah amalnya, ya Allah janganlah dulu dimatikan suamiku ini. Atau suaminya, ya Allah jangan dulu dimatikan istriku ini. Dia berdoa kepada Allah, merupakan satu harapan permintaannya kepada Allah. Hatta tadihim, jangan dulu ya Allah dimatikan mereka itu, mereka sedang berbuat maksiat dan sebagainya, jangan dulu ya Allah dimatikan mereka itu. Hatta tahdihim, sampai mereka diberi petunjuk ya Allah. Arwah yang diperlihatkan Allah, amal orang-orang yang hidup, yang dia kenal, mungkin keluarga, mungkin sanak kerabatnya tadi, dia kecewa melihat amal-amalnya yang masih hidup, itu berdoa itu arwah. Allahumma, ya Allah Tuhan kau, la tumithum, jangan mereka dimatikan dulu, hatta tahdihim, sampai mereka diberi petunjuk, diberi hidayah olehmu ya Allah. Kama hadaitana, sebagaimana kami, maksudnya orang-orang yang beriman dan mendapat petunjuk dari Allah itu dia selamat. Di dalam kehidupan arwahnya gembira dia, karena mendapat petunjuk. Waktu hidupnya itu diberi petunjuk oleh Allah dan dia amalkan petunjuk itu. Jangan dulu ya Allah mereka yang masih hidup dia beramal tidak benar itu dimatikan, jangan dulu dimatikan. Tapi ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka itu, jangan dimatikan sampai Allah memberikan petunjuk kepada mereka itu. Kama hadaitana, di dalam hadis itu dikatakan sebagaimana Allah telah memberi petunjuk kepada kami arwah orang yang beriman, yang soleh, yang diridhoi Allah itu. Nah, hadis ini sepertinya berlawanan dengan hadis yang saya sampaikan terdahulu. Orang yang meninggal itu putus amalnya. Dalam arti kata, kalau putus amalnya seperti batang pisang terkapar, tidak kati apa-apa lagi. Padahal orang meninggal itu yang putus amalnya itu, di sini konfirmasi hadisnya, yang putus amalnya itu maksudnya orang yang sudah meninggal itu putus amalnya, tidak bisa lagi beramal seperti dia masih hidup. Untuk menambah catatan amal-amalnya, kumpulan amal-amalnya, umpamanya mau minta ampun lagi dia. Kalau sudah meninggal putus, tidak bisa minta ampun. Ya Allah ampunlah aku, ya Allah ya ampunlah dosa-dosa saya, ya Allah umpamanya. Yang seperti itu putus, tidak ada lagi. Tapi orang yang sudah mati itu masih ada hubungan. Dalam soal beramal ini tidak putus untuk dia minta ampun lagi, bertaubat lagi, tidak ada cerita lagi. Putus karena dia sudah meninggal, tidak bisa beramal lagi untuk dirinya sendiri, beramal, nambah catatan amal solehnya, minta ampun, itu sudah putus. Benar hadis itu demikian. Tapi dalam hadis itu diberitahukan oleh Rasulullah, ada yang tidak putus. Apa? Kalau dia pada waktu hidupnya dulu beramal, umpamanya dia infak fi sabilillah, ikut bangun masjid, bangun tempat pendidikan agama, bangun langgar, bangun jalan, dia
bangun atau tanam tanaman, kebun duren, kebun rambutan. Nah itu diniatkannya memang untuk amal orang-orang, dia bersedekah, dia berinfak, dia bertanaman, memberi jalan, dan itu dimanfaatkan oleh orang-orang lain. Nah pembelanjaannya seperti itu, sedekah, infak seperti itu, pahalanya tidak putus, maksudnya masih masuk catatan amal orang yang meninggal tadi. Artinya apa? Amalnya berharga sekali. Oh dia ini ada sedekah jariah buat pembangunan untuk kegiatan agama yang bermanfaat, bangun masjid, itu tetap dihargai oleh Allah SWT sebagai amal orang yang sudah meninggal tadi. Walaupun dia sudah meninggal tidak bisa lagi beramal menambah lagi, tapi sedekah jariah itu masih terus menjadi tabungan amal daripada orang yang meninggal, yang insya Allah di hari perhitungan yaumul hisab kiamat nanti ya tetap diperhitungkan Allah walaupun dia sudah meninggal, karena dia meninggalkan sedekah jariah itu menjadi perbendaharaan amalnya yang akan menjadi amal-amal catatan amal-amal solehnya waktu dia hidup dan masih bisa dimanfaatkan lagi. Yang kedua, pengertian yang hadis iza matab nu Adam tadi, putus amal seseorang itu illa misalatin, kecuali satu sedekah jariah, kedua aw ilmun yantafa'u bi, atau dia mengajarkan sesuatu yang baik bermanfaat untuk agama. Mungkin karena dia guru ngaji, orang yang diajarkan ini bisa baca Quran, bisa sholat. Nah walaupun orang itu sudah meninggal, ilmu yang diamalkannya tadi diamalkan oleh murid-muridnya. Dengan demikian orang yang ngajar tadi walaupun dia sudah mati masih berkelanjutan tambahan amal daripada orang yang sudah meninggal tadi. Dua itu ya. Dan yang ketiga, dia ada mendidik, mungkin mengajarkan sesuatu yang itu tergolong perbuatan soleh, sehingga orang ini menjadi anak Adam yang soleh, bukan anak kandungnya, mungkin bukan pula anak angkat, tapi dia hamba Allah yang dia sebagai orang yang soleh. Karena diajarkan oleh orang yang meninggal tadi waktu dia masih hidup, lantas orang yang mengajarkan tadi sudah meninggal. Nah orang yang diajarkan tadi selalu berdoa, mendoakan gurunya, apalagi orang tua banyak mendidik, banyak mengasuh, memberikan nasihat-nasihat keagamaan, dan dia banyak berdoa. Waladun soleh namanya, anak atau orang-orang hamba Allah yang soleh. Mungkin anak kandungnya, mungkin anak angkatnya, mungkin orang-orang yang tergolong anak asuhnya, anak didiknya. Dia selalu berdoa untuk mereka. Apa yang seperti itu? Doa daripada orang yang diajarkannya, yang tergolong mereka itu orang-orang yang soleh tadi, masih bermanfaat walaupun orang yang dididiknya, anak yang soleh ini tadi masih hidup.
yang ngajarkan anak didik orang yang soleh tadi, dia menjadi orang soleh. Selalu berdoa untuk orang yang beriman. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Doa itu masih mengalir kebaikannya, masih bermanfaat walaupun orang yang mengasuh, mendidik, mengajari tadi sudah meninggal. Itu maksud daripada iza matabnu Adam, apabila mati anak Adam itu putus amalnya, tidak bisa lagi nak nambah-nambah amalnya karena dia sudah bisa minta ampun pun tidak bisa lagi dia. Nanti kalau dikatakan boleh dia mati, ngapa waraminian mau minta ampun di kuburan Kamboja itu? Oh, astagfirullahaladzim, minta ampun. Oh, itu yang kata penjelasan dari para dai, putus, tidak bisa lagi. Sedangkan amal yang dari amal soleh, dari mengajarkan ilmu yang bermanfaat, dari mendidik orang-orang yang baik menjadi orang yang soleh selalu bermanfaat, sekalipun orang yang soleh yang dididik ini mendapat pendidikan-pendidikan yang bermanfaat dan selalu berdoa, maka tetap akan bermanfaat. Itulah saksilah dalam permasalahan demikian setiap Jumat, Pak. Dalam khutbah Allahumma firil mu'minina wal muslimat wal muslimina wal muslimat, doa para khotib-khotib. Padahal bukan anak kandungnya ini. Tahu pun lagi tidak, tapi itu anak golongan orang yang termasuk orang soleh, khotib-khotib itu benar. Atau habis sholat Allahumma firil mu'minina wal muslimat wal muslimin, doa yang seperti itu ya, doa orang-orang soleh, doa anak yang soleh masih ada manfaatnya. Apalagi anak kandungnya, jangan orang yang bukan anak kandung, bukan anak bunda, anak angkat. Kalau dia berkhutbah, nah, ketika khutbah, dalam khutbahnya Allahumma firil mu'minina, masih bermanfaat untuk orang yang meninggal tadi, karena dalam hadis Nabi termasuk 3 macam tadi. Dia bersedekah yang soleh, dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat, dia mendapat doa-doa daripada orang-orang yang beriman. Dalam hadis yang itu artinya dia masih bermanfaat. Persoalan kenapa dalam hadis yang lain orang yang arwah-arwah orang yang soleh beriman itu ketika diberitahukan Allah amal, nah ini kamar keluarga kau ni nah tergolek-golek, tidak sholat, tidak puasa, minum-minuman, zolim-zolim dan sebagainya. Nah sedih dia sama orang-orang yang arwah mereka yang orang yang soleh itu masih berdoa, bisa masih aktif. Ya Allah, janganlah dimatikan dulu mereka-mereka itu ya Allah, sampai mereka itu mendapat hidayah darimu seperti Allah telah memberikan hidayah kepada kami. Artinya orang-orang yang soleh, yang pacak diberitahukan Allah begitu, bisa berdoa dengan doa yang baik. Ketika dia menyaksikan doa-doa yang baik, amal yang baik dari orang-orang yang masih hidup tadi, dia bergembira, dia masih aktif walaupun dia mati. Tidak seperti batang pisang baik, seperti dia dikatakan Allah hidup di alam arwah itu, dia bergembira. Apalagi yang ditayangkan, diberitahukan Allah, didatangkan amal yang hidup itu berupa doa-doa untuk arwah itu sendiri. Nah, kami dapat kiriman doanya malam Jumat. Nah, keluarga kami galak bersedekah. Nah, kami dapat juga pemberian-pemberian dari orang-orang yang masih hidup. Seolah-olah
mereka masih hidup, bisa menemui sesuatu yang menggembirakan, bisa menemui sesuatu yang tidak menggembirakan, lantas dia mohon kepada Allah. Tapi untuk amal, untuk dia sendiri nak nambah amal, astagfirullahaladzim, aku nyesalnya waktu hidup 50 tahun itu aku tidak astagfirullahaladzim. Nah itu yang tidak bisa lagi ketika orang itu sudah meninggal. Jadi dua hadis ini bagi ulama Ahlussunnah wal Jamaah memang masih bisa dipahami. Yang katanya wong yang mati tak bisa beramal lagi, memang niat nak nambah amal, nak sholat, yang mati tak bisa lagi. Kalau dia nak baca Yasin tak bisa lagi nambah amalnya, minta ampun tidak bisa lagi. Tapi yang bisa nambah itu sedekah jariyah, nah masih nambah catatan amal mereka. Ilmu yang bertambah masih. Kemudian orang-orang yang mendoakan mereka waktu dia hidup, dia tergolong orang mukmin. Waktu dia mati dapat kiriman doa dari orang-orang yang beriman lainnya, walaupun bukan famili, bukan sanak, bukan kerabat, itu masih mendapat tambahan catatan amal mereka. Itu yang hadis yang iza matal insan, apabila mati manusia atau anak Adam itu putus amalnya, kecuali dari yang tiga, dari sedekah dia masih tambahan amalnya, ilmu yang bermanfaat masih, doa-doa daripada anak yang soleh, orang yang soleh walaupun bukan anak kandungnya masih datang. Nah sesuai hadis yang kedua yang saya sampaikan tadi, orang meninggal itu ketika ditunjukkan, diberitahukan oleh Allah, nah itu keadaan anak-anak kamu, itu keadaan istri cucung-cucung kamu, nah kati aguknya, sudah subuh ini dia masih melingkar, tidak bangun-bangun lagi. Habis subuh ada bukan soal-soal nak ngodo-ngodoi, tambah lagi ya. Perbuatannya perbuatan maksiat, minum-minum. Nah hidupnya arwah itu semacam perasaan tidak suka melihat kehidupan orang yang tidak baik tadi, dan berdoa kepada Allah, ya Allah jangan dulu dimatikan mereka itu sampai mereka mendapat hidayah, ya Allah, sebagaimana Allah telah memberi hidayah kepada kami waktu kami hidup dulu. Jika kami ini beruntung dapat hidayah, ya Allah, kami tergolong orang yang beriman. Itu pengertian arwah itu masih ada hubungan terhadap orang yang masih hidup dengan perantara siapa? Allah yang menghubungkan arwah. Tapi arwah siapa itu? Orang-orang yang soleh, yang beriman. Kalau arwah orang yang tidak tergolong soleh, tak kasih kesempatan, dia gelebak-gelebuk lah dalam kubur terjiksa. Ada yang disiksa dengan bentuk apa, kena jepit kubur, apa disiksa dengan lempar-lemparan batu, wallahu alam. Tak baca. Kita samakan dengan arwah orang yang beriman, yang dia bisa berdoa kepada Allah, minta tolong jangan mati dulu ya Allah sampai mereka dapat hidayah seperti Allah telah memberi hidayah kepada kami. Nah itulah kecalakan, kedalaman ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Rasulullah itu yang paling utama sekali, Rasulullah walaupun sudah wafat, dia tahu orang datang, assalamualaikum ya Rasulullah, selamat sejahtera untukmu ya Rasul. Nah Rasulullah didatangkan
arwah rohnya Rasulullah, sehingga tahu oh ini wong dari Palembang ini pucaknya, oh ini wong dari Medan nih mengucapkan salat. Dan Rasulullah didatangkan Allah sehingga tahu itu. Rasulullah menjawab, sampai menjawab salam mereka itu hidup, namanya itu arwah. Nah, orang-orang yang soleh beriman lainnya pun ketika didoakan, ketika didoa itu pergi ke kubur-kubur, makam-makam itu, mereka tahu mereka masih bisa ada hubungan. Inilah maksud tawasul yang berhubungan dengan arwah. Mungkin bisa waktu lain saya lanjutkan lagi. Demikianlah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin dan jamaah yang berbahagia, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Kromo Palembang. Alhamdulillah pada hari ini Jumat malam Sabtu 30 Agustus 2024 Masehi atau bertepatan dengan 26 Safar 1446 Hijriah. Mari kita bersama-sama melaksanakan sholat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Farul Razi Amanci dan imam yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Fadil Syamsuddin STHI Al-Hafiz. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan safnya sampai doa dan zikir bersama imam dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah menerima amal ibadah kita pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Qadallahu adama as-samawati wal ard wa ja'alana salihin biha sawfakum fa inna tasmiyat as-sufuf min tamam as-salah rabbana thabbitna la ta'ala karam salih farda wa sha. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون
والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم دائما أبدا الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال وفي كل حال وبنعمه. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.